Halo guys, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang HP yang sudah dirilis 3 tahun lalu, apakah masih worth it 2020. Dan ini adalah Asus Zenfone Max Pro M1 versi 3GB 32GB. Nah, sekarang ini Zenfone Max Pro M1 ini menggunakan Android One, bukan Android One, Android stock. Dan bedanya Android stock dan Android One itu ada di update-nya. Kalau update-nya Android stock itu biasanya dari produsennya sendiri. Kalau Android One itu dari Google. Di masanya ini menjadi HP yang cukup booming karena dia menggunakan Snapdragon 636 yang cukup bertenaga. Nah, 636 ini dulu hanya ada 2 di pasaran, yaitu Max Pro M1 dan Redmi Note 5 di harga kisaran 2,5 juta. Nah, perbedaannya itu ada di UI-nya pastinya, karena ini Android stock dan itu memakai MIUI. Dan kalau ini tuh dia di SIM card-nya itu bisa 2 SIM card ditambah 1 micro SD. Dan kalau Redmi Note 5 itu tidak bisa, dia hanya bisa 1 SIM card menggunakan slot hybrid dinamakannya. Nah, kalau sama di kameranya, kalau Redmi Note 5 itu kameranya menggunakan konfigurasi dual kamera ya, sama kayak ini, tapi yang itu 12 megapiksel ditambah 5 megapiksel depth sensor. Terus kalau ini tuh menggunakan 13 megapiksel ditambah 5 megapiksel depth sensor. Beda 1 megapiksel tapi kualitasnya zaman dulu tuh lumayan jauh ya. Nah, update dari Max Pro M1 ini bisa dibilang sangat baik, karena waktu dulu untuk kualitas perekaman kamera itu bisa dibilang sangat buruk, dan sekarang itu cukup baik. Kurang lebih untuk kualitas perekaman kameranya itu seperti ini. Berikut adalah kualitas perekaman dari Asus Zenfone Max Pro M1 di 1080p 30 fps dan sudah menggunakan stabilisasi. Nah, Zenfone Max Pro M1 ini menggunakan bahan aluminium, pokoknya metal ya, belakangnya belum kaca-kacaan karena zaman dulu belum zaman ya. Menggunakan port sebentar, nggak fokus. Menggunakan port micro USB dan jack 3,5 mili di bawah, dengan ukuran layar kurang lebih hampir 6 inci dengan perbandingan 18:9. Zenfone Max Pro M1 ini sudah menggunakan pemindai sidik jari atau fingerprint sensor di belakang dan menggunakan frame plastik. Untuk versi 3GB sekarang harga barunya itu di kisaran 1,6 juta, dan untuk versi 4GB 64GB di kisaran 2,4 juta. 2 juta. Dan untuk versi 6GB 64GB itu di 2,4 juta. Nah, untuk perbedaannya di versi 6GB itu di kameranya dia memakai kamera 16 megapiksel. Dan untuk kameranya, mari kita tes. Nah, foto ini aja nih.
Wah, cukup tajam loh ini. Bisa dibilang tajam, cuman ada sedikit goyang ya, karena memang shooternya nggak terlalu cepat. Jadi apakah masih worth it di 2020 untuk Anda yang penggunaannya itu hanya untuk bekerja atau tidak bermain game? Ini sangat worth it. Tapi untuk bermain game, kalau main gamenya ringan-ringan aja sih, kayak misal Wild Hunt atau game apapun lah itu yang ringan ya, itu tidak ada nge-lag pastinya. Tapi untuk game yang agak berat kayak PUBG contohnya, mungkin settingannya nggak bisa tinggi-tinggi ya, di settingan yang paling rendah aja. Yang sangat disayangkan dari Max Pro M1 ini adalah portnya yang masih micro USB, tapi tidak masalah di masanya karena Redmi Note 5 sendiri masih memakai micro USB. Nah, untuk generasi selanjutnya mereka itu mengeluarkan Max Pro M2 yang menggunakan Snapdragon 660, tapi sayangnya masih juga tidak menggunakan Type-C dan kalah dengan kompetitornya yaitu Redmi Note 7 yang sudah menggunakan Type-C. Nah, sekian informasi dari saya tentang Asus Zenfone Max Pro M1 ini 2020. Jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika kamu suka dengan video ini. Dan juga tulis di kolom komentar bila ada informasi yang kurang jelas. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.